Shalom, puji Tuhan, haleluya. Kita sudah berada di minggu kelima, bulan Mei tahun 2020. Inilah satu ucapan syukur kita karena Tuhan sangat baik bagi kita. Sudah menyertai kita dan kita bisa melewati satu bulan di bulan Mei ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Yesus Kristus. Pada saat yang indah ini kami sungguh bersyukur di hadapan hadirat-Mu. Karena pertolongan Tuhan begitu nyata bagi kami semua. Satu bulan kami boleh lewati lagi di bulan Mei. Dan saat ini kami berada dalam kekuatan dan kesehatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua ini adalah karena berkat dan pengasihan-Mu. Segala puji, syukur, hormat hanya bagi Yesus Kristus. Bapa yang maha baik, kami sangat merindukan suara-Mu hadir di hati kami, di telinga kami melalui firman-Mu. Kiranya Tuhan menguduskan hati dan pikiran kami. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu ini. Sehingga kemuliaan-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Melalui sabda-Mu yang hidup. Sabda-Mu yang kudus. Sabda-Mu yang berkuasa. Sabda-Mu yang menyelamatkan. Sabda-Mu yang menghibur. Dan sabda-Mu yang menguatkan. Karena itu Tuhan Yesus, hamba berdoa menyerahkan seluruh pemberitaan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu yang sudah disiapkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba menyerahkan semua doa dan ucapan syukur ini. Haleluya, amin. Kita tetap berdiri. Mari kita buka Alkitab kita di rumah masing-masing. Mari kita buka Alkitab kita dalam ibadah di rumah kita masing-masing yang terambil dari Lukas pasal 7 ayat 36 hingga ayat yang ke-50. Lukas pasal yang ke-7 ayat 36 hingga ayat yang ke-50. Kita akan membaca dari ayat 44 hingga ayat 50. Kita tetap berdiri dan kita sama-sama membaca ayat firman Tuhan ini yang terambil dari Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Namun kita akan membaca dari ayat 44 hingga ayat 55. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekalnya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema kita di akhir bulan Mei ini adalah menjadi terang dan cahaya dalam iman yang menyelamatkan dari kematian kekal. Saya ulang sekali lagi. Menjadi terang dan cahaya dalam iman yang menyelamatkan dari kematian kekal. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita memperhatikan
Firman Tuhan yang minggu lalu saya khotbahkan, khususnya Markus pasal 5 ayat 34 katakan, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Di Lukas pasal yang ke-7 ayat 50 berkata demikian, tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua perempuan yang datang kepada Yesus. Yang pertama seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Selama 12 tahun dia mengalami sakit penyakit yang sangat membuat dia menderita. Sakit penyakit yang sudah banyak menghabiskan uangnya. Dan ia sungguh-sungguh merindukan kesembuhan yang daripada Tuhan. Dia dalam hal ini khusus merindukan kesembuhan atau keselamatan secara jasmani. Dengan imannya, Yesus katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah, engkau sudah sembuh. Artinya dia beriman kepada Yesus yang menyembuhkan dia secara jasmani dan Yesus menyembuhkannya. Ini ada satu perempuan lagi yang datang kepada Yesus, masalahnya beda dengan perempuan yang pertama. Kalau perempuan yang ini, dia punya satu masalah. Bukan penyakit secara jasmani, bukan penyakit secara tubuh. Tetapi dia mengalami satu masalah yang sangat besar, yaitu dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalimat yang sama juga Tuhan Yesus katakan kepada dia. Yesus berkata di dalam Lukas 7 ayat 50, ayat yang ke-50 tadi. Tetapi Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Sekali lagi, perkataan ini sama dengan yang diucapkan kepada perempuan yang sakit pendarahan. Namun berbeda kasusnya. Yang satu membutuhkan keselamatan secara jasmani, sedangkan perempuan ini membutuhkan keselamatan secara kekal. Ia mati di dalam kekekalan karena dosanya. Karena itu saudara-saudara, sangat penting kita melihat jalan cerita dari perempuan yang kita bacakan di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-50 yang kita bacakan tadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita tentang perempuan ini. Yang pertama, yang kita harus ketahui tentang dia adalah perempuan ini adalah perempuan berdosa. Dia mendengar dan datang kepada Tuhan Yesus. Ini hal yang sangat penting. Ia mendengar tentang Yesus, lalu dia datang kepada Yesus. Sekali lagi, kata mendengar ini sangat penting, saudara. Kalau kita memperhatikan kata mendengar, bukan hanya sekedar masuk di telinga. Kata mendengar ini adalah sesuatu yang masuk di hati. Dia menerima apa yang dia dengar tentang Yesus. Dia mengambil keputusan di dalam dirinya tentang siapakah Yesus ini. Dan dia mau datang kepada Yesus. Bukan saja melihat Yesus, tetapi dia sungguh-sungguh mau dekat dengan Yesus. Hal-hal yang sangat penting yang harus kita ketahui tentang perempuan ini. Dikatakan di dalam ayat yang ke-37, perempuan ini adalah seorang yang terkenal sebagai orang berdosa. Ia dikenal terlalu hebat dalam hal dosa. Ada yang mengatakan dia seorang pelacur. Ada yang mengatakan dia seorang perempuan yang sangat nakal. Dan dosanya sangat dikenal orang. Mungkin karena dia seorang yang dianggap perempuan nakal. Nah saudara-saudara, dia terkenal karena dosanya. Ada orang terkenal karena kehebatannya, karena karunia-Nya, karena kekayaannya, karena kepintarannya, karena kecantikannya, karena hal-hal yang hebat dalam dirinya. Dia terkenal, tetapi perempuan ini terkenal karena dosanya. Tetapi satu hal yang kita belajar dari perempuan ini, ketika dia mendengar tentang Tuhan Yesus, ia mau datang, ia mau pergi mencari Tuhan Yesus. Sehingga dikatakan di sini bahwa
ia bukan saja mau datang kepada Yesus, tetapi dia juga mau melayani Yesus. Ini hal yang kedua. Bukan saja dia mendengar dan datang kepada Yesus, tetapi dia juga mendekati dan melayani Yesus. Oh, ini hal yang kedua, hal yang sangat penting. Sehingga dia katakan di sini, ketika dia mendengar, dia mendekati Yesus. Bagaimana dia mendekati Yesus? Ketika dia mendekati Yesus, ia menangisi. Di samping Yesus, berdiri di belakang Yesus, dia terus menangis ketika dia dekat dengan Yesus. Oh, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini dia peka sekali dengan keadaannya. Dia sangat merasakan bahwa dia seorang yang berdosa. Ketika dia dekat Yesus, dia tahu bahwa dia sangat memerlukan pertolongan Yesus, jamahan Yesus, dan keselamatan dari Yesus. Dia sadar bahwa dia orang berdosa. Sehingga dia menangis terus-menerus dekat kaki Yesus. Sehingga dikatakan di dalam ayat 8, ia membasahi kaki Yesus itu dengan air matanya dan menyeka-nyekanya dengan rambutnya. Ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa dia tidak mencium tangan Yesus? Biasanya kalau orang salaman, cium tangan. Kenapa dia tidak cium pipi Yesus? Kenapa dia cium kaki Yesus? Dia tahu diri, dia sadar bahwa dia melihat Yesus adalah maha tinggi. Dia melihat Yesus adalah kudus adanya. Dia lihat Yesus adalah berwibawa ilahi. Dia sadar dia orang berdosa, dia tidak layak, dia merendahkan diri. Dia hanya bisa mencium kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, saudara. Oh, saudaraku, rambutnya dipakai menyeka kaki. Dia melayani Yesus dengan memberikan minyak wangi. Dia seorang yang berdosa. Dia juga sadar dia perlu dekat dengan Yesus dan dia melayani Yesus dengan apa yang ada padanya. Itu hal yang dia lakukan yang kedua. Kita belajar apa yang perempuan ini lakukan yang ketiga. Perempuan berdosa ini, dia diterima oleh Yesus dan dosanya diampuni. Oh, saudara-saudara, dia diterima dan dosanya diampuni. Dikatakan di dalam ayat 44 dan ayat 45. Tuhan Yesus menerima perempuan itu, membasahi kakinya dengan membasahi dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Tuhan Yesus menerima perempuan itu dengan tidak henti-hentinya mencium kakinya. Dan Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, dosa yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Itu yang terambil di dalam ayat 47. Yesus memperhatikan dia. Dengan dia merendahkan diri mencium kaki Yesus dan meminyaki kaki Yesus. Lalu dia menangisi dirinya dan dia sangat menyesal atas perbuatan dosanya. Dia terus melayani Yesus. Dia terus dekat kepada Yesus. Dan Yesus katakan, dosamu telah diampuni. Haleluya. Berapa lama kita jadi Kristen? Berapa banyak kita mendengarkan khotbah-khotbah? Mungkin ada orang yang selama masa-masa online ini, mungkin dia bisa mendengar khotbah 1 hari, 3 kali, 4 kali. Mungkin ada yang mengikuti ibadah online bisa 6-5 kali. Sudah berapa banyak firman Allah yang kita dengar. Berapa banyak firman yang kita sudah tahu. Tetapi adakah kita menangisi dosa dan salah kita? Ini yang kita belajar dari perempuan ini. Dia sungguh-sungguh tahu diri. Dia bukan hanya mendengar. Dia bukan hanya dekat kepada Yesus. Tetapi dia rela merendahkan diri. Dia mengasihi Yesus. Yesus tahu isi hatinya. Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Haleluya.
Oh, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Menjadi orang Kristen bukan hanya banyak berbicara. Menjadi orang Kristen bukan banyak hal dalam hal-hal yang sifatnya rohani. Kristen yang sejati, Kristen yang mendengar lalu melakukannya. Kristen yang melakukan kebenaran firman, itulah yang hidup. Saya sangat diberkati melalui satu cerita tentang Thomas Alva Edison. Dia katakan, saya mengetahui 1%, tetapi saya melakukan 99%. Artinya apa, saudara? Seberapa banyak yang dia dengar, seberapa banyak yang dia tangkap, dia hanya tahu bisa bikin lampu, dia hanya tahu bisa menyalakan lampu. Hanya itu yang dia tahu. Dia kerja berjuang, beribu-ribu kali dia gagal, tetapi akhirnya dia sukses karena dia mengetahui 99% dan dia lakukan dengan segenap hati. Inilah hal yang sangat penting, saudara-saudara. Hal yang keempat, apa yang dilakukan oleh perempuan berdosa ini? Yang kita belajar dari dia katakan bahwa Yesus berkata kepadanya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Oh, inilah yang dia lakukan terakhir. Yesus melihat imannya, apa yang dia lakukan? Yesus memperhatikan imannya. Sehingga Yesus katakan, imanmu menyelamatkan engkau. Dan Yesus menyelamatkan dia dari dosanya. Saudara, hal yang sangat penting bagi kita hari ini adalah dengan kita belajar dari kehidupan perempuan ini yang dikenal dengan dosanya. Ada satu hal yang kita tarik kebenaran dari kehidupannya. Yang pertama, dia sadar bahwa dia orang berdosa. Karena itu dia datang kepada Yesus. Dia mengaku dosanya di hadapan Tuhan Yesus. Oh, saudara-saudara, yang paling berbahaya di dalam hidup kekristenan kita, karena dia tidak sadar kalau dia orang berdosa. Dia merasa dia benar terus. Dia merasa bahwa dia tidak ada dosa. Dia merasa bahwa dia adalah orang yang sangat sempurna. Ini yang paling berbahaya di dalam kekristenan. Itu sebabnya perempuan ini dosanya diampuni. Itu sebabnya perempuan ini diselamatkan. Pertama, dia sadar bahwa dia orang berdosa. Dia mengaku dosanya dan Yesus mengampuni dosanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun masa lalu kita, apapun perbuatan-perbuatan kita yang dulu, mungkin kita terkenal seorang yang jahat, mungkin kita dikenal seorang yang paling rusak, mungkin kita dikenal seorang yang paling duniawi. Tetapi kalau kita datang dan bertobat di hadapan Tuhan Yesus, Yesus lupakan semua dosa kita. Itu yang membuat Rasul Paulus berkata, aku berlari-lari ke depan dan melupakan apa yang di belakangku. Dia mengejar yang ada di depan. Dia berjuang kepada yang ada di depan. Karena yang di depan telah disiapkan janji, yaitu mahkota kemuliaan bagi kehidupan yang setia datang kepadanya. Ini poin yang penting. Iman menjadi terang dan cahaya dalam iman yang menyelamatkan dari kematian kekal, yaitu iman yang datang mengaku dosanya. Ia sadar dia orang berdosa. Ia sadar bahwa dia ini orang yang sangat hina di hadapan Tuhan. Ia mengaku dosanya. Lalu ia diampuni. Dia menerima hidup yang kekal. Dia selamat dari dosanya. Saudara-saudara, keselamatan itu sangat penting. Hidup yang kekal itu sangat penting. Oh, kalau kita mengikuti segala sesuatu yang terjadi selama masa corona sejak bulan Maret, April, Mei, dan kita sudah masuk kepada satu tema lagi, bukan melawan corona lagi. Kita sekarang masuk ke new normal. Bukan bersatu melawan corona lagi, kita masuk ke new normal. Sesuatu yang baru. Banyak hal-hal yang baru yang akan kita hadapi nanti.
Antara lain yang baru kita hadapi, setiap kita pergi pakai masker. Setiap kita pergi jaga jarak. Setiap kita pergi kita cuci tangan. Itulah hal-hal yang dulu kita tidak biasa lakukan. Mau tidak mau ke depan, wajib kita lakukan. Sebagai orang yang percaya pada Tuhan. Tidak perlu kita diingat-ingatin terus. Tidak perlu kita diajar-ajar terus. Mari kita sadar. Kita lakukan sebagai bagian dari iman kita kepada Tuhan. Kita menjadi orang yang berbeda dari orang dunia. Kita harus menjadi terang di dalam perkataan. Menjadi terang di dalam perbuatan kita. Dan kita menjadi terang di dalam iman kita. Sehingga kita akan menjadi terang dan cahaya di dalam iman yang menyelamatkan dari kematian kekal. Apa itu? Menjadi terang dan cahaya dalam iman yang menyelamatkan dari kematian kekal, yaitu datang mengaku dosa, sadar saya orang berdosa, pikiran saya banyak hal-hal yang kotor saya lakukan, hati saya banyak hal-hal menyimpan dendam dan kejahatan, saya akui saya orang berdosa, Tuhan ampuni. Dia katakan dosamu diampuni dan imanmu menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Saudara, Tuhan akan menolong kita. Mari kita selamat secara jasmani karena Tuhan tolong kita dari ancaman corona. Dengan keselamatan dari pimpinan Tuhan kita dibebaskan dari corona. Ingat, perlu ada keselamatan yang kekal supaya kita menjadi saksi. Beritakan kebaikan Tuhan, beritakan kasih Tuhan. Dan orang-orang yang berdosa, yang mendengar, mengaku dosanya diampuni dan dia diselamatkan. Itulah yang namanya iman yang menyelamatkan dari kematian kekal. Tuhan akan menolong kita. Semakin dekat Tuhan, semakin percaya Tuhan, dan semakin memiliki iman yang menyelamatkan dari kematian kekal. Kiranya Tuhan memberkati kita sekarang dan sampai selamanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus akan meneguhkan kami, memberkati kami, mengingatkan kami, dan menolong kami. Sehingga firman-Mu ini terus berbicara di dalam hati kami. Kami terus memiliki iman yang berkualitas menyelamatkan dari kematian kekal. Sehingga kami pergi dan memberitakan keselamatan yang besar dari Tuhan Yesus. Yang sudah membebaskan kami dari corona. Yang sudah membebaskan kami dari ancaman maut apapun. Hari ini kami dalam keadaan sehat. Kami dalam keadaan kuat. Supaya kami pergi menjadi saksi Tuhan. Untuk membawa kabar keselamatan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Hamba menyerahkan firman ini. Kiranya Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.